Salam sejahtera bagi kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan eee, semua, nikmat, baik itu nikmat kembali lagi nikmat sehat dan maupun nikmat, ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Shalawat serta salam saya, aturkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi atau mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Kakak, kita sudah masuk di modul 1.3 dengan materi pada malam hari ini adalah pemahaman pembelajaran diferensiasi dalam PJOK ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi kakak yang sekali lagi terpanggil PPG, dan bagi yang belum mudah-mudahan di kesempatan berikutnya segera terpanggil, karena PPG bagi guru adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena selain mendapatkan sertifikat pendidik juga barang tentu akan mendapatkan sebuah reward, yaitu tunjangan profesi guru ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkahnya di sana. Nah, lanjut kakak-kakak, sudah banyak tugas yang sudah kakak kerjakan pada LMS, termasuk diskusi secara mandiri asinkron. Nah, kita akan melakukan penguatan pada malam hari ini. Kita akan ngobrol sekali lagi, maka mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen presentasi atau materi pada malam hari ini. Sebelumnya mohon Kak Ripal dipimpin berdoa dulu, Kak. Silakan, Kak. Baik, kakak-kakak semua yang ada di Jumit, sebelum melaksanakan aktivitas LSM di sini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa diaplikasikan di sekolahan. Oke, sebelum dimulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Kak Cecep. Terima kasih Kak Ripal yang sudah berkenan memimpin doa untuk menyemangati kita masing-masing. Seperti biasa saya pengen memberikan sebuah salam. Biasa salam PJOK seperti kita guru. Kalau kita salam PJOK berarti jaya sambil mengepal ya Kak. Mohon diaktifkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam PJOK. Jaya. 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 Terima kasih. Mudah-mudahan PJOK selalu jaya. Lanjut, ini kita akan mulai di modul 1.3, di mana pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik atau student center learning nantinya. Nah, kita seperti biasa menyalakan kamera, tapi menyesuaikan saja, barangkali memang ada kegiatan ataupun apapun yang menghalangi, mangga untuk off cam. Terus mematikan mikrofon jika memang tidak sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, diusahakan jika memang tidak ada kegiatan lain, hadir pada pembelajaran ini, terus menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik resend sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah sekali lagi adalah hal wajar ya Kak, terkait sinyal dan jaringan. Kemudian kakak diharapkan mampu dalam pembelajaran malam hari ini, satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita selama 2 JB atau 90 menit sudah terlampir. Kemudian, nah ini ada sedikit pertanyaan, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya? Nah, apakah ada yang mau mengemukakan pendapat dulu? Satu saja untuk kali ini.
Silakan Kak, barangkali ada yang mau meresen untuk pertanyaan ini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan apa yang menandakannya Kak? Halo? Halo? Belum ada? Belum connect? Oke, lanjut dulu. Kita lanjut. Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak hal yang mungkin terjadi di kelas kita ya Kak. Nih, ini ada dua contoh. Yang pertama identik dengan fluid, guru olahraga atau guru PJOK. Nah, yang kedua adalah komando Kak. Gaya komando memang masih, saya akui secara pribadi pun saya komando stylenya masih sangat melekat gitu ya. Apakah setuju dengan dua foto atau dua gambar di sini Kak? Setuju. Ada yang mau pendapat? Kak Widi rupanya. Kak Widi, silakan Kak. Kok berikan pernyataan Kak Widi mengenai dua gambar ini tentang diri Kak Widi sendiri aja. Silakan Kak, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya setuju dengan dua gambar yang ditampilkan oleh Kak Cecep. Di sini identik sekali gitu, guru olahraga itu dengan fluid gitu, dengan sebagai memberikan instruksi kepada peserta didik gitu. Kemudian gambar yang kedua yaitu peserta didik menuruti perintah atau instruksi itu dengan gaya komando kita sebagai guru PJOK, karena itu menurut saya tidak bisa lepas ya kalau dari pembelajaran PJOK mau bagaimanapun gitu, karena kita berada di luar ruangan gitu menurut saya gitu sebagai guru PJOK. Jadi itu akan terus melekat walaupun itu bisa kita minimalisir mungkin ke depannya gitu. Dan sekian Kak dari saya. Ya, terima kasih Kak Widi atas pernyataan Kak Widi. Satu pertanyaan Kak, jawabnya singkat saja. Kira-kira Kak Widi ada keraguan atau tidak sama sekali jika meninggalkan gaya komando? Ada sedikit keraguan sih kalau meninggalkan ya sepenuhnya gitu Kak. Kalau saya gitu. Ya, terima kasih jawabannya. Nanti kita buktikan ke depannya ya di PKG ini Kak. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kemudian di sini ada dari Sandra Lanucci ya mengenai apa namanya, masih buffering, manfaat belajar yang berpusat pada peserta didik Kak. Apakah sudah tampil Kak? Belum. Apakah sudah tampil ya? YouTube Belum. kan, Kak? Ya, tidak ada ya di sini YouTube juga. bukan YouTube. Hanya terdengar suaranya saja. Ini YouTube bukan, Kak? Iya, betul. Tapi belum nggak muter nih. Ya, betul. Ini di keterangan saya terjadi error. Mohon Oh, dimaklum ya, Kak. baik, Yang baik. kedua adalah hal wajar. Sekali lagi. Oke, kita next, Kak. Kita next. And we know from all the research that when Sudah muncul Kak. Nah, tadi sudah muncul ya. Nah, sekarang kita melakukan aktivitas satu, Kak. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Nah, nanti linknya akan saya kirim ke kolom chat. Di sini nanti kakak mengakses spreadsheet yang sudah saya sediakan. Nah, saya akan buat board atau breakout room, nanti random saja ya Kak. Itu posisi pengurutan nomor tidak masalah, yang penting nanti berpasangan dengan siapa. Kita ada 15, 14 karena Kak Herli izin tadi sedang di perjalanan.
Jadi kita manfaatkan saja, berarti pas nanti berpasangan 2 orang gitu. Kita random saja, jadi akan ada 7 bor, masing-masing 2 orang. Waktunya selama 30 menit, Kak. Kakak jangan dulu masuk, kemudian dalam tugasnya adalah ini adalah role play aktivitas pembelajaran, ada capaian pembelajarannya, artinya nanti peserta didik memahami gerak fundamental yang dilakukannya. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, assessment-nya atau penilaiannya melakukan self dan peer assessment. Self itu penilaian diri sendiri dan peer itu penilaian antar teman yang akan kakak lakukan. Tentunya kalau self-nya pasti kakak sudah menilai diri sendiri gitu. Nah, untuk peer-nya kakak akan menilai pasangan kakak di pembelajaran kali ini. Dan yang kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi tadi. Aktivitas pembelajaran adalah latihan gerak koordinasi. Saya di sini mengambil contoh yaitu aktivitas kebugaran jasmani, Kak, karena itu bisa dilakukan oleh sendiri peserta didik dan juga bisa diamati oleh temannya. Nah, sudah terlampir, silakan kakak buka dulu dari link spreadsheet tadi, sudah ada 5 gerakan. Nah, ini gerakannya adalah kita coba tampilkan. Nah, ini Kak, gerakan nomor 1, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan kedua jumping jack, ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, dan gerakan kelima adalah loncat di tempat. Nah, ini adalah contoh gerakannya. Apakah sudah terputar, Kak, gerakannya? Belum, Kak. Halo? Belum ya? Belum. Tapi apakah bisa dipahami untuk gerakannya? Mohon izin. Yang pertama adalah membungkuk dan menekuk. Jumping Yang jack. kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat tangan kanan meraih kaki kiri yang menyilang dan tangan kiri sebaliknya meraih kaki bagian kanan. Dan yang terakhir yang kelima hanya loncat di tempat saja. Gunakan intensitas sedang, Kak, moderate, Kak. Jangan terlalu karena kita sudah berusia ya lumayan, jangan terlalu seperti anak-anak mau dapat banyak, bukan itu tujuannya, bukan seberapa banyak gerakannya nanti dilakukan oleh kakak. Yang penting lakukan selama masing-masing 10 detik saja, Kak. Silakan lakukan gerakannya 10 detik, nanti tinggal dikalikan dengan 6 kali, jadi selama kurang lebih 60 detik atau 1 menit diumpamakan seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian jangan lupa sebelum melakukan hitung denyut nadi ya, Kak. Denyut nadinya 10 detik. Kemudian berapa jumlah denyut nadi selama 10 detik dikalikan dengan 6 karena 60 detik atau 1 menit. Dan setelah melakukan praktik nanti di bor karena hanya berdua di breakout room, maka kakak selanjutnya juga akan menghitung kembali denyut nadi kakak masing-masing. Jadi seperti yang ditampilkan pada spreadsheet, kalau kakak buka, itu nanti kakak akan mengisi dengan jelas, di mana ada nama, ada gerakan yang dipilih, nama gerakan, atau skip nama gerakannya, hanya gerakan nomor berapa, denyut nadi awal sebelum praktek, denyut nadi akhir setelah praktek, dan kasih umpan balik untuk pasangan kakak. Nah, ini adalah salah satu peer assessment, Kak. Kasih umpan balik untuk pasangan yang sudah dengan kakak berpasangan. Nah, kemudian silakan mengisikannya pada spreadsheet tadi. Nah, di selanjutnya gerakan yang kakak pilih bebas. Dari gerakan 1 sampai ke 5 tadi, silakan kakak pilih yang menurut kakak paling
kakak minati, paling kakak senangi, paling kakak kuasai. Ya, jadi silakan saja untuk memilih gerakan itu dari 1 sampai 5. Jadi tidak semua gerakan dipraktikkan. Untuk gerakannya mohon maaf, mohon diralat, untuk gerakannya bukan 10 detik, gerakannya itu selama 30 detik saja. Jangan 1 menit karena terlalu kelamaan, nanti kakak akan merasakan capek sendiri. Silakan 30 detik saja kakak memilih satu gerakan yang menurut kakak paling kakak minati. Baik, kita mulai saja. Baik, kita lanjut. Mohon maaf ada gangguan teknis. Nah, siap. Kita akan mulai dengan bornya. Ya, silakan untuk ke bornya masing-masing Kak selama 30 detik. Maaf, 30 menit. Halo, Kak Widi, Kak Arif, belum masuk kah ke bor? Ya, Kak Firman, Kak Aris, Kak Firman, Kak Aris, Kak Arif, belum masuk kah? Belum ada undangan? Tadi udah Kak, tapi Ya. keluar lagi. Oh ya, silakan Kak, lanjut lagi ya. Kak Aris ke kelompok 7. Kak Firman, Masuknya gimana ya Kak? klik saja Kak, kan ada undangannya ya di layar. Ada nggak Kak, tampil nggak? Lewat HP. Kalau balik deh ke dia. Keluar. Kelak. Kalau Tadi ke K5 sama Kak Firman, silakan masuk. tadi sorangan Kak, aku. Oh iya, itu Kak Firmannya yang nggak masuk-masuk Kak. Oh, Lewat HP Kak, maaf. Ya, tunggu saja Kak. Waktunya kan 30 menit masih lama. Ya, tunggu saja. Ya, Kak Aris, Kak Firman, cek. Udah undangannya sih Kak ya? Nggak muncul. Iya. Yang lain sudah bergabung ya. Harusnya muncul Kak di keluar dulu, coba Kak, keluar dulu. Nanti masuk lagi. Ya.
what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first.
Bisa yuk, bisa yuk. Yuk, Mulai nih. udah Kak Neneng, Kak Ripal sudah prakteknya? Udah Kak, Udah Kak Cecep, lumayan haheho. Oke, lagi flu nih. kita kembali lagi ke layar utama, ke main room. Nah, sudah terlihat di slide ya. Mari melakukan umpan balik. Tadi kakak sudah melakukan umpan balik pada spreadsheet yang sudah disediakan. Dan juga sudah saya lihat hampir semuanya sama bahasanya dan kata-katanya, deskripsinya sama. Pada intinya dalam umpan balik tersebut kakak-kakak saya yakin sudah akan sangat memahami maksud dari pembelajaran role play ini ya Kak. Jadi saya yakin akan sangat memahami. Nah, saya sudah tadi di grup WA itu sudah mengirimkan Padlet lagi. Di sana kakak bisa menyimpulkan apa sih peran guru dan peserta didik dalam role play yang sudah kakak mainkan tadi atau kakak perankan tadi di board masing-masing gitu. Nah, silakan untuk pemikirannya dituangkan dalam kolom komen di Padlet yang sudah disediakan sambil melanjutkan daripada presentasi atau pembelajaran pada malam hari ini. Ya, kita slide yang selanjutnya. Nah, ini tadi 4 poin yang kakak pelajari dari pembelajaran role play tadi. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Nah, hampir rata-rata menjawabnya sudah benar, gerakannya sudah sesuai. Kemudian adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Nah, itu pasti ada. Perbedaannya sangat jelas. Kakak hampir semuanya mengisikan bahwa denyut nadi sebelum pasti lebih rendah karena tidak melakukan apa-apa, dengan denyut nadi sesudah melakukan praktek karena adanya aktivitas jasmani yang dilakukan oleh kakak. Nah, ini menyambung ke nomor 3 dan nomor 4 dari umpan baik tersebut. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, menurut kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya, kenapa? Nah, adakah masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Nah, silakan dituangkan di Padlet tadi, Kak. Apakah sudah bisa mengakses Padletnya? Mohon izin saya bertanya. Halo? Sudah Halo? Kak, sudah. Sudah Belum. bisa? Itu di kolom chat ada Kak linknya, kemudian di grup WA juga ada untuk Padletnya. Silakan daripada refleksi pembelajaran role play ini, silakan kakak tuangkan di sana. Nah, sekali lagi menurut kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau iya atau kalau tidak, kenapa? Dan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajarannya dari contoh yang kita sudah lakukan tadi, yaitu bermain peran atau role play? Silakan Kak, kita suarakan bersama untuk hal tersebut. Nah, di sana ada tulis peran guru dan peserta didik tentunya ya. Tadi pertanyaan sebelumnya apa ya Kak? Boleh lihat slide sebelumnya.
Kakak sudah masuk Padlet? Kak Widi sudah masuk Padlet? Nah, ini pertanyaannya, Kak. Silakan analisis dan kasih kesimpulan dan berikan masukan untuk perbaikan pembelajarannya dari yang sudah Kakak praktikkan tadi. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Maaf Kak Cecep, ini nulisnya di mana? Kok nggak bisa? Di add komen bukan sih Kak Cecep? Ya di komen bener, di komen diklik, Di bangke subscribe, keluar, di subscribe. Betul, nah, Kak. di komen ke keluar, Haripal. Oh siap, Bisa siap kalau kalau Ki? siap. Kalau Ki udah bisa ya? Anu, ya di komen yang gambar yang mana sih? Eta Yang itu komen, yang anu Lagi mikir dulu kalau Ki, ini ngeblank banget. Ada tulisannya. Ini sudah Kakak lakukan loh kemarin. Tinggal di komen saja. Lupa lagi ya. Nih, ada lambang komen, Kak. bisa, udah diklik-klik nggak bisa. Ini Kak Luki Bisa. sudah nih. Kak bisa Luki. Kak Neneng. Ya, nih Kak Luki sudah, Kak. Contohnya Kak Luki. Nama Kak Luki di aku nggak muncul. Digeser. Nah, Kak Widi juga sudah. Masih komen can ketemu ya. Eta ada lambangnya, Kak Don. Lambang komen Oh, dikit yang coba, Kak. tulisnya di add komen ya Kak ya? Mohon add komen, Kak. Oh, Bisa? siap. Klik. Siap Pak. Kak udah ketemu udah. Ya, siap. Lanjut. Cek. Baik, sambil menunggu yang lain masih memberikan refleksi terhadap pembelajaran roleplay, ada yang sudah masuk, yaitu Kak Luki, Kak Widi. Saya minta Kak Luki terlebih dahulu, Kak Luki, untuk menjelaskan apa yang Kak Luki sampaikan pada Padlet tersebut, Kak. Silakan, Kak Luki. Cek, Kak Luki. Halo, Kak Luki, apakah ada? Kak Luki, halo, cek. Oke, lanjut. Next, Kak Widi. Silakan, Kak Widi sudah sangat panjang dan lebar, Kak. Silakan, Kak. Mohon untuk memberikan pernyataannya terkait yang sudah Kakak tuliskan pada Padlet, Kak. Ada 2 poin, Kak. Silakan, Kak Widi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Kak. Tadi pertanyaan yang ada di Padlet yang saya lihat itu tadi peran
peran peserta didik dan juga peran guru pada aktivitas role play yang dilakukan. Menurut saya tadi peran guru memfasilitasi aktivitas gerak peserta didik dan mengevaluasi hasil dan gerakan. Kemudian peran dari peran peserta didik melakukan aktivitas gerak sesuai instruksi dari guru. Kemudian pertanyaannya yang ada di slide, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Menurut saya aktivitas yang tadi saya lakukan mungkin dengan Karival belum menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, menurut saya ya Kak. Tapi nggak tahu kalau menurut rekan-rekan yang lain gitu. Karena semua instruksi masih diberikan seluruhnya oleh guru yang berperan sebagai guru. Peserta didik hanya menerima materinya tanpa mengetahui manfaat serta makna dari aktivitas gerakan yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian perbaikan pembelajaran yang mungkin bisa diperbaiki gitu menurut saya. Perbaikan pembelajarannya, aktivitas gerak yang dilakukan oleh peserta didik itu tidak melulu bisa dengan instruksi gitu Kak. Instruksi lakukan gerakan 1, 2, 3 sampai dengan 5 gitu. Tapi bisa menggunakan dengan aktivitas permainan gitu. Permainan contohnya kucing dan tikus. Sudah Kak Widi? Halo? Sudah Kak. Kak Widi sudah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih Kak Widi atas pernyataannya mengenai refleksi terhadap pembelajaran role play tadi. Kak Widi, kita ini sekarang dikuatkan di materi kuatkan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Tentunya sekarang lagi benar-benar digalakan pembelajaran diferensiasi ini ya. Menurut Kak Widi, apakah dari materi yang sudah kita pelajari bersama, apa yang kakak-kakak tadi praktikan sudah berdiferensiasi atau belum? Sudah sih, karena kita memilih gerakan yang kita inginkan dan mungkin kalau sudah kita inginkan berarti peserta didik atau yang kita lakukan itu merasa mampu melakukan gerakan. Ya, setuju berarti Kak? Untuk diferensiasinya, setuju Kak? Berarti tadi ada diferensiasi konten dan diferensiasi isi ya, konten dan proses, termasuk produknya, di mana peserta didik kita melakukan memilih apa yang menjadi minat kita ya Kak, tidak dipaksakan. Mungkin kakak-kakak pasti ingat, kalau dulu pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani pasti tidak jauh disuruh push up, sit up, back up, lakukan push up, terus back up, terus sit up. Pasti kita suruh melakukan semuanya satu persatu dengan masing-masing waktu, misalkan 1 menit. Terus dihitung dalam 1 menit dapat berapa. Nah, saya harap pada kesempatan ini di PKG ini kita menyamakan persepsi bahwa kita berdiferensiasi dengan contoh role play tadi, contoh aktivitas kebugaran jasmani, bahwasanya peserta didik sudah tidak lagi dipaksakan untuk melakukan semua gerakan. Jadi kita diferensiasinya tadi berdasarkan 3 tadi, konten atau isi, terus proses dan produknya. Jadi tidak harus memaksakan semuanya dilakukan, itu kemungkinan terlalu berat. Ya memang sangat berat kalau harus semuanya. Jadi apa yang mereka sukai silahkan lakukan, tapi tentunya sesuai dengan
apa yang sudah kita tetapkan pada tujuan pembelajaran kita, Kak. Tadi kan Kakak menyebutkan bahwa saya belum melihat ini sebagai sebuah berpusat pada peserta didik karena tidak ada penyampaian. Nah, ketika kita di lapangan sebagai guru, pastinya kita akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, nanti ke depan next di Student Center Learning yang nantinya akan membuat perencanaan pembelajaran itu pasti akan muncul, di mana dari tujuan kemudian menjadi sebuah desain atau sintak atau langkah-langkah pembelajaran, nanti kita akan semakin berdiferensiasi, insya Allah, mudah-mudahan, Kak. Setuju, Kak Widi? Setuju sekali, Kak. Mungkin sedikit tambahan, kalau Silakan. saya kan berkacanya, saya mengajar di SD ya, Kak, ya, gitu. Jadi saya lebih menerapkan semuanya, segala sesuatu aktivitas gerak jasmaninya itu dengan permainan gitu. Jadi anak tanpa sadar melakukan kebugaran jasmani melalui permainan gitu mungkin. Ya, setuju, Kak. Memang di jenjang apapun dikaitkan dengan permainan akan lebih sangat menyenangkan buat peserta didik selain berpusat pada peserta didik tersebut ya, Kak. Terima kasih, Kak Widi. Ada lagi yang mau menambahkan? Kak Luki, maaf. Kak Luki tadi. Silakan, Kak. Satu lagi, Kak. Terkait peran guru dan peserta didik, Kak Luki. Dari refleksi tentang role play tadi. Sudah jelas yang dijelaskan dengan Kak Widi ya kan, sebenarnya hampir sama. Jadi peran guru melihat yang sudah tadi Kak Widi jelaskan, kemudian peran guru ketika melihat peserta didik harus melihat dari setiap gerakan yang dilakukan, apakah sudah benarkah, apakah yang dilakukannya kurang tepat, seperti itu. Sudahkah semuanya sudah lengkap, jelas, padat? Pokoknya mah Kak Widi mantap. Sudah habis kata-katanya sama Kak Widi semua. Baik, terima kasih Kak Luki untuk tambahannya ya atas dari statement Kak Widi tadi. Oke, kita next, Kak. Kita next dari sini. Nah, kita akan lihat. Nah, ini tadi Kak yang sudah coba Kakak pahami. Nah, ini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Center Learning ya, Kak. Di sini peran guru tentunya sebagai fasilitator. Ini sudah ada pada di LMS, di materi asinkron, di mana peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Terus mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Selanjutnya, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan terakhir, untuk peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, ini peran peserta didiknya, Kak. Sebenarnya yang di sini kalau peran guru mah saya yakin tidak banyak berubah ya. Nah, peran peserta didik dalam pembelajaran dewasa ini, khususnya di kurikulum Merdeka, banyak menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan peserta didik itu kan aktif ya pada proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Nah, jadi saya harap walaupun di tingkat apapun, misalkan di sekolah dasar sekalipun, peserta didik saya yakin bisa, apalagi di kelas atas ya, kelas 5, kelas 6, saya yakin sudah mampu misalkan melakukan peer assessment gitu, atau penilaian antar teman seperti yang Kakak tadi lakukan, memberikan umpan balik kepada teman. Saya yakin di sekolah dasar juga untuk kelas atas sudah bisa melakukannya. Barangkali untuk tidak ragu untuk mencobanya. Nah, kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Selain guru memang menentukan tujuan pembelajarannya dan materinya, baiknya memang peserta didik dilibatkan, karena sekali lagi untuk arah diferensiasinya di mana terdapat 3 ranah, yaitu konten, proses, dan produk. Alangkah baiknya memang peserta didik juga dilibatkan dalam proses materi pembelajaran tersebut. Kemudian
peserta didik juga bisa mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Terkadang memang kalau kita diagnosa awal, asesmen awal, itu ada saja kan di pembelajaran PJOK siswa yang menyatakan bahwa atau murid yang menyatakan bahwa tidak menyukai pembelajaran olahraga. Itu pasti ada selalu yang seperti itu. Nah, makanya di sini guru selalu menawarkan membuat kesepakatan, kemudian membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya, dan yang terakhir belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan terlampir seperti membaca, menulis, dan mendengar, dan juga terlibat dalam kegiatan berpikir tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau kakak-kakak sudah semuanya menguasai, jadi ketika kita melakukan model role play atau apapun pasti sudah sangat mudah ya untuk kita, karena memang kita sudah pembelajaran orang dewasa. Kemudian dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator, dan pada poin intinya adalah dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di tingkat sekolah dasar memang saya akui kalau tidak dengan dominan komando memang akan kesulitan ya, karena belum, anak peserta didiknya masih di bawah usia atau masih belum dewasa dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa dicoba Kak, bisa dicoba kita manfaatkan segala sumber belajar dalam hal ini agar memang SCL ini berpusat pada peserta didik ini bisa terwujud sedikit demi sedikit. Nah, kemudian jenis-jenis pembelajaran student center learning yang pernah kakak-kakak praktikan dalam pembelajaran, saya yakin sekali ini sudah sangat sering dilakukan. Cuman memang kadang kita ini ini lupa, ini apa namanya, termasuk saya pun seperti itu. Misalkan dari contoh di sini adalah 9 seperti yang sudah terlampir dari small group discussion sampai project based learning. Dan nanti ini akan diperdalam pada kegiatan luring Kak. Ini akan muncul di kegiatan luring selama 1 minggu nanti. Nah, kita skip saja dulu sekarang. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas perkembangan peserta didik. Ya, di mana memahami karakteristik dan minat anak. Di modul yang sudah ada di LMS itu kakak sudah bisa mengunduh masing-masing modul maupun lampirannya ada tentang materi karakteristik dan minat anak yang terbagi ke dalam 4, yaitu jasmani, sosial, emosional, dan mental. Yang sekarang sedang akan PPG, kebetulan istri saya sedang PPG kemarin di tahap 2 piloting ini, mungkin sedikit sedikit kasih bocoran atau spill. Di salah satu modul yang dipelajarinya yaitu adalah tentang pembelajaran emosional sosial emosional atau apa. Kebetulan saya ikut bantu pembuatan jurnalnya, jadi nyambung dengan PKG kok kata saya ini sama ya. Ada inklusif kita belum masuk, ada sosial emosional, dan satu lagi ada diferensiasi yang barusan. Nanti dengan jurnal atau tugas aksi nyatanya berupa pembuatan modul ajar atau RPP dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kok materinya sama ya, makanya bersyukur sekali teman-teman yang sekarang masuk PPG piloting ini, karena tidak ada tatap maya seperti, tidak ada Zoom yang seperti dulu-dulu, semuanya hanya menggunakan 3 modul dalam PMM. Jadi sangat dimudahkan sekali ya. Jadi apalagi dengan nyambung sama PKG, kalau yang ikut PKG saya rasa udah ngelotok UP-nya, saya rasa pasti sangat lulus ya, karena sudah berjalan dua-duanya gitu, dari PMM dan dari mudah-mudahan ya kayak mudah-mudahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga 4 karakteristik dan minat anak ini mencakup semua jenjang dari PAUD, SD, menengah, dan atas. Semuanya pasti ada. Nanti akan ada. Nah, di sini Kak. Silakan. Ini sudah ada di LMS saya yakin. Nah, yang pertama Kak, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu ke bidang mana Kak? Silakan Kak.
ke bidang mana? Yang pertama ini. Jasmani ya, Ayo, Kak. Kak. Jasmani. Oke. Jasmani. Ya. Jasmani. Yang pertama ke jasmani. Oke, yang kedua nanti kita lihat jawabannya, Kak. Yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Sosial. Sosial. Siap. Sosial, oke. Siap. Kemudian yang ketiga, Kak, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin Emosional. mulai Emosional. Emosional. Udah sakti emang kata saya juga. Udah sebenarnya nggak perlu tatap maya lagi kalau bukan kewajiban. Anak-anak, terakhir anak-anak, Kak, anak-anak mulai belajar memahami mengelola emosi mereka. Mental. Mental. Nah, sekarang usianya dari bidang tadi. Usianya kemana, Kak? Panahnya. Jasmani, usia berapa? Dari karakteristiknya, kemudian ke 0 sampai 0 sampai 2 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 Ya, tahun. 0 sampai 2. Oke, yang kedua, sosialnya mulai umur berapa sampai berapa? Sosial 6 sampai 56. 12. 6 12. 6 sampai 12. 56. SMP merenya. Ya. 3 sampai 4. Ayo. Sosial ke beda-beda, ada 6 12, ada 3 4. Ada yang yakin, ada yang yakin kali. 12 sampai 18. Sosialnya 12 sampai 18, Kak Neneng. Bukan itu yang emosi. Oh, yang emosi 12 sampai 18. Oke, lanjut. Yang terakhir mental. 12 18 sama. Mental. 12 sampai Sama 12 18. sampai 18. 18. Nah, ini, Kak. Ini yang tadi Kakak ya. Jasmani. Nah, ini ya. Wih, tepuk tangan. Ternyata Mantap. begitu, Kak. Ternyata mental juga masih masuk usia segitu. Sudah masuk maksudnya mental juga. Ini berdasarkan daripada penelitian yang dikembangkan oleh lupa lagi ini teh. Ampura dari Development Physical Education for Today Elementary School Children, Kak. Nah, itu dikembangkan oleh NASPE katanya tahun 2014. Jadi kebanyakan kakak-kakak ini yang mayoritas mengajar di sekolah dasar memang fundamental sekali ya. Kalau menurut saya sih guru di sekolah dasar itu emang yang paling hebat ya, bukan karena peserta PKG dikatakan di tingkat sekolah dasar, tapi karena memang dari pengalaman saya sebagai murid atau sebagai siswa atau peserta didik ketika sekolah, guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan kuliah, dosen yang memang tugasnya paling berat tuh guru SD ya kalau menurut saya. Jadi banyak sekali memang ininya jasanya bagi saya, dan dibuktikan dengan riset ini bahwa memang ini hampir semuanya masuk di usia SD. Yang jelas-jelas saja ini dari tingkat sosial, emosional, mental itu masuk di ranah usia 5 sampai 12 tahun yang artinya adalah rentang usia sekolah dasar. Nah, terima kasih kembali lagi kepada Karena selanjutnya kita diskusi, Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini 2 poin ini, Kak. Silakan pilih, Kakak mau menyampaikan yang mana? Silakan yang mau menyampaikan present. Pilih salah satu saja. Silakan, Kak. Tadi Kak Widi sudah, Kak Luki sudah suaranya. Mungkin Kak Ripal, Kak Doni, Kak Wahyu, Kak Arif. Silakan Kak Arif. Cek. Nomor berapa Kak Arif? Atau dua-duanya?
Suaranya ada, Kak? Ada, aman Kak? Oke, tadi mohon izin saya lagi di jalan jadi kurang Siap. sempat Siap, mengikuti menyesuaikan Kak. sampai Siap. dari awal. Siap. Sharing aja ya Kak ke Ya, yang nomor kita 1. emang sharing Kak, diskusi. Silakan nomor 1 Kak. Di situ kan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik ya peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk guru, apalagi di bidang pendidikan jasmani. Karakteristik peserta didik ini sangat penting sekali untuk kita ketahui karena di sini adalah salah satu pondasi atau dasar ya, dasar kita untuk bisa memberikan pemahaman dan materi gitu kan. Kita harus mengetahui dulu karakter dari si anak itu seperti apa. Kadang kan di peserta didik juga kan ada anak yang emosional, terus ada anak yang aktif, ada anak yang kurang aktif. Nah, di situ kita harus bisa menyesuaikan gitu. Setiap anak berbeda karakter. Maka dari itu sebagai guru ya, apalagi guru olahraga nih ya yang kerjanya di lapangan, wah kalau anak udah di lapangan itu kan udah luar biasa untuk mengkondisikan anak, suruh ikut pemanasan aja kan luar biasa sekali gitu kan. Jadi sangat penting sekali untuk guru melihat karakter tiap anak satu persatu. Apalagi guru SD kan, kadang satu kelas itu ada 30, ada 40 gitu kan anak. Yang masing-masing anak itu kita harus tahu karakternya. Kadang di tiap anak juga kan mungkin ada 1 atau 2 karakter yang sama gitu kan. Cuman walaupun sama juga pasti ada perbedaan gitu. Kembar sekalipun pasti ada perbedaan karakter. Begitu mungkin dari saya yang nomor 1. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Arif, kasih tepuk mantap buat Kak Arif, keren, 2 jempol. Nah, tadi 1 Kak, bagaimana cara Kak Arif mengetahui karakter peserta didik? Khususnya peserta didik Kak Arif sendiri aja di sekolah Kak Arif. Salah satu caranya Kak, sharing aja Kak. Caranya yang pertama sih biasanya dari tingkah laku si anak ya. Kita lihat dari secara visual aja gitu dasarnya. Jadi kelihatan apalagi kalau misalkan di lapangan gitu kan. Ada anak yang benar-benar aktif gitu kan. Terus ada anak yang pendiam. Kadang kalau misalkan anak ini susah diatur nih biasanya. Nah, kalau misalkan susah diatur kan kelihatan kayaknya ini anak itu butuh perhatian gitu, apalagi dari seorang guru ya. Nah, kadang saya suka tarik anak tersebut, ayo sini pimpin pemanasan. Kan di situ anak kayak, wah saya dilihat gitu kan sama guru saya gitu kan. Jadi saya kasih kesempatan untuk dia coba untuk memimpin gitu. Dan biasanya anak-anak yang aktif itu pede gitu. Siapa gitu, saya pimpin Pak, saya pimpin. Kadang ada juga anak yang pendiam gitu kan, yang malu-malu gitu. Cuman kalau yang malu-malu atau pendiam ini kadang saya dilihat dulu sampai mana gitu. Kalau misalkan masih malu pendiam, kadang suka saya ajak diskusi atau discuss gitu, sedikit-sedikit lah, tipis-tipis, biar dia juga nggak pemalu gitu kan. Mungkin itu sih salah satu dasar saya untuk melihat karakteristik dari peserta didik, khususnya di sekolah saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Emang guru PJOK atau guru olahraga ini super sekali ya Kak Arif ya. Selain sebagai guru juga sebagai teman curhat kadang bisa ya. Makasih Kak Arif. Selanjutnya Kak Rifki, silakan. Kak Rifki, tadi sudah resen Kak Rifki. Oh, 3 nama kepencet mungkin. Kak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat menambahkan. Izin off kamera, Kak. Siap. Ya, Nomor 1 kalau Kak.
nomor 2 mungkin ya Kak. Kalau nomor 1 saya setuju sama Kak Arif. Siap. Gitu. Kalau nomor 2 mungkin sedikit tambahan. Kalau menurut saya cara mengakomodasi beberapa karakter peserta didik. Jadi dengan menciptakan pembelajaran yang aktif gitu Kak dan menyenangkan buat peserta didik. Jadi gaya belajarnya, minatnya, kemampuannya kan berbeda-beda gitu. Jadi supaya pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan, si anak tersebut merasa ingin gitu, ingin terus belajar pembelajaran PJOK. Mungkin gitu aja sih Kak tambahannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih tambahan dari Kak Rifki tadi. Selanjutnya yang malam ini mungkin belum bersuara di sini, yang terlihat dulu Kak Ripal dengan Kak Doni. Siap. Silakan. Pilih nomor berapa Kak? Nomor 2 Kak. Silakan Kak Ripal nomor 2. Iya Kak. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, untuk melihat karakter dalam pembelajaran ya Kak, terutama di SD itu kan, jadi kalau setiap pembelajaran, karena kita melihatnya minat untuk mencari pembelajaran yang O2SN, ada kelebihan dari siswa tersebut, suka sama saya, wah ini minat dan bakatnya kelihatan dari segi cara saya nyari materi-materi yang menyenangkan bagi murid. Misalkan kita kasih permainan bola voli, ada yang aktif, oh berarti ini minat dan bakatnya kayaknya cocok nih di karakter ininya di bola voli. Nah, dan seterusnya, suka sama saya, suka ditarik gitu, mau nggak belajar ini untuk minat dan bakat kedepannya. Paling seperti itu Kak. Aja Cep. Baik, super Kak Ripal. Jadi secara langsung ya Kak, secara langsung pengamatannya, kemudian dari minat yang terlihat dari pengamatan tersebut tarik misalkan ke diarahkan ke prestasi ya Kak. Iya Kak. Ya, selanjutnya barangkali Kak Doni tadi sudah siap rupanya. Silakan Kak. Siap. Kalau saya paling ini Kak menjawab yang nomor 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kalau menurut saya sih kita mengajak peserta didik untuk diskusi atau refleksi lah Pak, kayak sekarang nih kita yang sedang lakukan. Karena dengan mengajak siswa diskusi dan merefleksikan pengalaman belajar mereka, kita bisa membantu lah mereka biar agar dia merasa dihargai lah Pak, maksudnya biar kita juga bisa tahu karakter, oh anak ini ternyata ada di sini nih kekurangannya, di ini pembelajaran ini kita tingkatkan lagi dengan berbagai macam permainan yang tadi Kak Arif sudah jelaskan juga Pak, mengetahui dulu oh anak ini kurang di sini, kita diakomodasi lah Pak, diakomodir karena mereka kalau tidak seperti itu mereka akan terus diam, tidak akan membicarakan apa yang mereka rasakan. Kalau kita mengajak mereka diskusi dan merefleksikan pembelajaran dengan anak itu, kita bisa tahulah karakteristik kekurangan dia seperti apa, terus minat peserta didik seperti apa. Mungkin itu Pak. Kak, maaf. Terima kasih. Siap Kak Doni. Duh, Kak Widi sudah present lagi nih. Silakan Kak Widi. Untuk sharingnya Kak Widi. Aduh, kepencet ya Kak. Tapi nambahin mungkin sedikit Kak. Silakan. Nambahin nomor berapa Kak? Nomor 1 sih, mengetahui karakteristik peserta didik. Mungkin yang baru juga saya terapkan juga mungkin di tahun ajaran ini, karena sering diskusi sama teman-teman yang lain gitu. Ada yang namanya sekarang itu asesmen diagnostik gitu, yang dilihat dari asesmen di awal pembelajaran gitu. Template-nya udah banyak, jadi saya juga mengadopsi template-nya dari rekan-rekan yang lainnya.
ternyata seru juga gitu setelah melakukan asesmen diagnostik tuh anak-anak jadi lebih terbuka, kemudian mengetahui gitu anak-anak tuh nggak pedenya di mana, pedenya di mana gitu. Nah itu mungkin salah satu caranya gitu ya mengetahui karakteristik peserta didik yaitu di asesmen diagnostik gitu. Itu mungkin dari saya Kak tambahannya. Siap. Terima kasih Kak Widi, mantap. Saya bukan bermaksud untuk mengini, tapi cuma menambahkan sharing sedikit atas tadi Kak Widi. Ini sebenarnya saya tunggu-tunggu gitu dengan asesmen diagnostik ini. Tadi kakak-kakak yang lain sudah bagaimana caranya, mengakomodirnya gimana, cara mengetahuinya gimana. Nah, ini ada, memang betul sekarang kan memang ada diagnostik awal ya, atau asesmen itu. Nah, tambahan dari saya Kak, jangan hanya kita secara lisan, kita bertanya, si A, si B, kamu suka olahraga apa misalkan, kamu senangnya materi pelajaran apa. Kalau bisa baiknya itu dituliskan Kak dalam catatan apapun bentuknya, misalkan absensi ke buku catatan apa Kakak. Kenapa sih? Karena itu nanti kedepannya memudahkan kita ketika materi pembelajaran. Jadi saya sebagai pribadi jadi tahu. Contoh dalam satu kelas, misalkan kemarin di diagnostik awal ketika tahun ajaran baru satu kelas saya diagnostik, misalkan ada 32 siswa dalam satu kelas, itu dari 32 Kak, ternyata ada 2 orang yang memang tidak suka olahraga sama sekali. Sedangkan mapel kita adalah PJOK gitu, olahraga. Mau gimana pun materinya, mau main bola, mau main voli gitu, mau lari, mau senam, orang dia nggak suka olahraga, dia senangnya apa? Misalkan ada yang senang nyanyi, ada yang senang K-pop, ada yang senang masak. Jadi mungkin itu bisa mempermudah tugas kita ke depannya Kak dengan diagnostik tersebut. Nah, sekali lagi saran saya kakak-kakak tadi atas KWD tadi, coba selain di diagnostik prakteknya, tapi dilengkapi atau dicatat, bisa dijadikan portofolio bagi kita sebagai bahan ketika melakukan asesmen atau penilaian ke depannya. Wajar saja sih anak ini emang dia tidak tertarik olahraga gitu, pantesan dia olahraganya jelek gitu nilainya gitu. Lari lambat, misalkan main bola kemana wae nendangna, jadi ya wajar karena emang dia gak suka olahraga. Itu tambahan sedikit Kak. Benar Kak. Diidentifikasi dulu ya Kak ya. Iya Kak, itu diagnostik awal itu ya, yang diutarakan Kak Widi. Minatnya ketahuan ya. Betul Kak, setuju Kak. Oke, hari ini belum ada Kak Dede, maksudnya belum mendengar suaranya. Kak Dede, Kak Yana, kemudian Kak Pega. Silakan Kak Dede dulu barangkali. Kak Dede, mohon izin sharing Kak untuk nomor 1 dan 2, apalagi Kak Dede ini dari GP ya, guru penggerak, jadi sudah lebih sangat paham tentang diferensiasi dan karakteristik. Cek, Kak Dede, apakah standby? Iya, Kak. Ya, mohon sharingnya Kak terkait materi kita Kak, diferensiasi dan juga karakteristik peserta didik Kak. Silakan Kak. Dari nomor 1 apa nomor 2 Kak Dede? Karakteristik peserta didik. Baik. Ini sifatnya sharing aja ya Kak ya? Karena kita sedang sharing aja Kak. Ya sudah Kakak lakukan. Sebenarnya seru banget sih dari tadi teman-teman semua, luar biasa emang. Kita sama-sama sedang belajar. Yang pertama, penting guru mengetahui karakteristik peserta didik, itu jelas penting. Dengan kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita akan tahu proses pembelajaran apa yang harus kita lakukan dan seperti apa kontennya, prosesnya sampai produknya, gitu kan. Nah, kemudian gimana sih cara mengakomodasinya karakteristik peserta didik ini? Kan kalau kita belajar di diferensiasi produk ya. Nah, kita juga mungkin teman-teman juga semuanya sudah baca yang di diferensiasi ini, cara untuk mengakomodasi karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama dari readiness. Ada kan ya di materinya, kesiapan belajar murid dari readiness-nya, kemudian dari interest-nya, minat muridnya, sama yang terakhir itu dari profil belajar muridnya. Nah, itu kita bisa mengakomodasi dari situ semua. Gitu, karena untuk diferensiasi kita tidak bisa terlepas dari sana. Gitu. Diferensiasi ini kan salah satu cara guru menyampaikan pembelajaran secara common sense kan, yang masuk akal dalam pengambilan sebuah keputusan. Gitu.
Makanya di sini memang benar-benar penting banget kita mengetahui karakter peserta didik. Dan karakter ini bisa diketahui lewat apa? Tadi sudah disampaikan sama teman-teman semua. Asesmen diagnostik. Lewat asesmen diagnostik. Jadi tanpa asesmen diagnostik kita nggak akan pernah bisa nih mengetahui si karakter peserta didik itu seperti apa sih, kapan dilakukannya, ya di awal. Seperti itu. Makanya ketika saya belajar lagi tentang ini, oh kayaknya yang akan saya rancang untuk kedepannya, ini kan sedang PTS ya, sedang tengah semester. Nanti tuh kan kita sudah punya ATP, ATP-nya kan kita sudah punya ya ini gitu. Nah nanti saya akan coba untuk diskusi dengan anak-anak. Kita materinya ini, teman-teman proses pembelajarannya mau seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian proses penilaiannya mau seperti apa gitu. Nah itu yang saya sekarang sedang rencanakan bersama peserta didik nanti. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah diferensiasi, karena baru sekarang ini saya belajar tentang diferensiasi di PJOK. Menurut saya ini lebih rumit daripada proses diferensiasi di materi di kelas. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Dede atas sharingnya, super sekali. Lebih rumit jelas Kak, karena 3 ranah dari awal kita tahu ya, kita harus nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan gitu. Jadi memang sangat rumit. Makanya saya juga heran kenapa PKG ini awalnya hanya PJOK saja, mapel yang lain tidak ada. Terus baru-baru ini menyusul bahasa Inggris, menyusul PJOK. Ternyata memang sudah seperti saya gurunya juga malas membaca, kalau guru PJOK atau guru olahraga itu malas belajar, ditambah memang kenyataannya seperti itu. Makanya ada PKG PJOK, menurut saya ya, ini pengamatan saya. Sekali lagi terima kasih Kak Dede. Waktunya 5 menit dari sekarang, saya ingin masing-masing 1 menit secara singkat yang belum mengutarakan pendapatnya. Ada Kak Wahyu, ada Kak Yana, dan juga Kak Pega. Kak Pega dulu, ladies first. Silakan Kak Pega. Mohon izin Kak Pega. Cek, apakah ada Kak Pega? Standby. Halo. Kak Pega. Skip dulu ya. Kak Wahyu atau Kak Yana, silakan. Kak Wahyu dulu. Kak Wahyu. Halo. Kak Wahyu. Cek. Kak Wahyu ada? Cek. Ada Pak. Ya, silakan Kak Wahyu. Sharing nggak? Nomor 1 atau nomor 2, silakan Kak. Mungkin izin menambahkan terkait nomor 1 ya. Siap Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Mungkin itu menurut saya sangat penting, kita mengetahui karakter peserta didik, di mana kita kalau sudah mengetahui karakter peserta didik, kita dapat merancang dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Nah itu, jadi kita sudah mengetahui dari gaya belajar siswa tersebut seperti apa, jadi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan siswa, tidak terlalu monoton apa yang kita mau sampaikan, seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih Kak Wahyu atas tambahannya. Selanjutnya Kak Yana, cek. Iya, siap Kak. Ya, silakan Kak. Ya, izin menambahkan ya, ini soal yang nomor 2. Bagaimana cara mengombinasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Jadi tidak hanya itu saja metode pembelajarannya. Kemudian juga bisa dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menggunakan metode belajar yang interaktif agar siswa tidak bosan. Mungkin itu saja Kak, tambahan dari saya. Siap Kak, metode dan lingkungan ya Kak, dari Kak Yana. Sangat hebat Kak, terima kasih. Kak Pega, apakah sudah standby? Cek. Sepertinya Kak Pega sedang tidak standby. Kak Neneng mau menutup untuk terakhir Kak Neneng? Halo Kak Neneng, ada?
Nah, Neneng rupanya sudah kecapean habis dari Polres. Oke, kita next. Nah, ini tadi yang diferensiasi dari Tomlinson bahwa usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas agar memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini tujuan diferensiasi itu, Kak. Sebetulnya gitu ya. Nah, di sini tadi sudah diutarakan juga oleh Kak Dede, diferensiasi itu ciri khasnya 3, yaitu konten atau isi, proses, dan juga produk. Kalau kakak masih bingung dengan konten yang memang dulu mah dalam Kurtilas mah tidak ada bahasa konten gitu. Konten itu sama dengan isi, Kak. Artinya isi di mana? Isi pada desain atau sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud konten. Jadi disesuaikan gitu dalam langkah-langkah, mau pakai metode bermain atau apapun. Nah, itu diferensiasi konten di situ disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Proses sudah sangat hatam, rata-rata kakak kemarin juga memilih learning proses. Produk juga tentunya ya sudah sangat hatam karena dari hasil belajar murid yaitu produknya apa, yaitu berupa penilaian. Nah, kemudian secara singkat setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, maka kakak-kakak akan ada pastinya kendala dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, itu kakak sudah tuangkan di LMS, ada forum diskusi juga, terus kakak juga sudah menuangkan gagasan di kolom LMS seperti contoh-contoh penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul LMS, dan sudah saya lihat sudah banyak yang berdiskusi. Nah, kemudian setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 seperti biasa, Kak, sebelum penutup ada tugas akhir di akhir modul. Nah, kemudian selanjutnya pada sesi akhir ini kakak-kakak yang kembali lagi, nah ini tujuan yang pertama kita sampaikan, sama seperti kita mengajar kepada peserta didik kita, selalu kita sampaikan tujuan pembelajaran kita, yang salah satunya kalau di sesi ini di materi kita di PKG pada malam ini ada 3. Kakak juga wajib menyampaikan tujuan sebagai ciri utama dari sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir, terima kasih, Kak. Waktunya sudah selesai, memang lebih 10 menit, mohon maaf sekali lagi, harusnya 8.45, mohon dimaklum. Saya stop screen. Di kakak mohon izin sedikit lagi ya, 5 menit. Di fenomena PKG saat ini kan di teman-teman yang lain juga di kelas manapun se-Jawa Barat lagi rame PKG ini bentrok dengan PPG ya. Tentunya di teman-teman di kelas ini juga banyak yang seperti itu fenomena, Kak, di mana-mana sama seperti itu. Yang saya harapkan kalau saya tidak kita ini sama-sama sedang mensukseskan ya, khususnya pengembangan kompetensi guru di Mapel PJOK sama-sama. Saya juga peserta awalnya, kemudian tidak tahu akan jadi seperti ini ya, disebutlah sebagai fasilitator, tidak pernah tahu akan jadi fasil gitu. Jadi intinya mah kalau saya pribadi saya mau belajar saja, kita sharing, banyak sharing dan sebagainya. Tapi jika memang kesulitan dalam membagi waktu dan sebagainya, ya pilihan ada di kakak-kakak, karena di kelas-kelas lain banyak yang ribut akan mengundurkan diri, ada peserta yang mengundurkan diri, dan sekali lagi itu pilihan kembali lagi pada diri kita masing-masing. Kalau menurut saya PKG ini soal mindset, Kak, sekali lagi penyamaan persepsi paradigma kita supaya sama di kurikulum ini, di pembelajaran PJOK dimanapun jenjangnya. Kalau PPG itu memang itu adalah sebuah pengakuan tentang keprofesian guru yang nantinya rewardnya ya jelas, yaitu tunjangan profesi. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah, kalau misalkan kerepotan membagi waktu, walaupun harusnya tidak, karena pengalaman dari istri sendiri, karena istri saya hanya mengerjakan modul PMM gitu. Semuanya akan sama. Saya sudah spill tadi bahwa sama dengan materi PKG, ada 3 materi. Kemudian pas nanti tahap UKIN buat video akan sama seperti video pada PKG. Jadi bikin 1 video bisa buat 2. Ini buat PKG, ini buat PPG. Tinggal ganti covernya saja, kan kebanyakan pasti pakai Canva ya editnya. Tinggal ganti covernya saja, isi ke dalamnya sama. Terus di akhir di UP mudah-mudahan
karena materinya hanya 3 modul kalau di PPG, di PKG ini kan materinya lebih rinci, lebih banyak. Mudah-mudahan bisa membantu dari soal-soal nanti ketika UPI, mudah-mudahan Kak. Jadi harapan saya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui bagi kakak-kakak. Mudah-mudahan saja gitu. Kalau yang penting kita sehat Kak, sehat dulu aja ya gitu. Nah, itu terakhir closing statement dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah mau kita belajar bersama. Oh ya, silakan Kak Rifki. Kak, ini mau nanya tentang tadi kakak bilang video pembelajaran ya. Ya, siap Kak. Apakah boleh kita membuat video sekarang-sekarang gitu? Buat ini. Buat PKG atau PPG Kak, punten? PKG. PKG. Kalau dari saya boleh Kak, tapi nanti kalau belum buat rencananya nanti jadi tidak sinkron. Kan buat RPP dulu pada modul selanjutnya. Kita kan sampai buat video itu kalau tidak salah di modul 1.6. Kita baru 1.3 ya. Setelah dari sini 1.4. Kalau tidak salah di 1.4 atau 1.5 kita buat semacam RPP gitu. RPP sederhana. 1 kali video. Nah itu sebenarnya tidak masalah kalau mau buat dulu gitu. Sebenarnya. Tapi akan nanti berhubungan sama RPP-nya atau modul ajarnya Kak Rifki. Oh iya, siap Kak. Iya, siap. Tapi nggak ada apa sih namanya watermark gitu Kak? Tidak. Cara video. Tidak. Oh, itu bukan. Kalau buat video ini pada PKG ini itu kembali lagi Kak. Contoh videonya kurang lebih 30 menit. Jadi silakan dalam 30 menit sudah mencakup pendahuluan, inti dan penutup. Dibagi saja gitu, jadi bisa edit video ya. Jadi seperti itu, yang pada akhirnya akan diunggah di link di YouTube kakak masing-masing. Di LMS-nya tinggal cantumkan linknya saja gitu. Yang PPG itu bisa dipakai lagi Kak, saya kasih bocoran. Kalau yang PPG itu buat videonya full 2 JP 80 menit kurang lebih. Kalau di sekolah dasar berarti 2 JP 70 ya Kak? 70 menit ya. Itu harus begitu katanya Kak. Harus 70 menit videonya full untuk di PPG. 1 video full utuh, 1 video edit 30 menit juga, sama kayak PKG. Jadi yang PKG dan PPG itu sama, tinggal ganti covernya saja ketika di Canva dan diunduh, ganti cover, unduh lagi. Ada lagi Kak yang mau didiskusikan? Sudah Kak, terima kasih. Ya. Berarti video yang dari PKG itu bisa dipakai untuk yang PPG ya Kak? Kalau menurut saya sangat bisa, apalagi yang momennya bareng kebetulan. Sangat bisa. Kita kan punya video PKG duluan malah. Iya tuh PKG dulu ya Kak. Kita kan punya video aslinya ya Kak Arif. Video asli kita, hasil rekaman kita atau syuting kita edit kan pasti. Kalau saya kemarin kan pakai Canva ya baru. Itu juga jujur aja baru belajar. Pakai Canva, edit. Setelah edit Canva itu karena baru belajar, taunya ternyata hanya butuh di depan tuh cover kan, artinya cover tentang PKG itu, embel-embel PKG. Terus ke dalamnya normal seperti edit-edit video pada umumnya. Di sini bagian pendahuluan, persepsi, di sini bagian inti, di sini bagian penutup. Nah, yang penting kan di situ. Nah, ketika kita mau buat untuk UKIN PPG, ya bisa saja dari video itu jika memang nanti pihak penyelenggara PPG-nya mengizinkan. Tapi saya rasa itu akan menjadi sebuah kondisional ya. Yang penting, sekali lagi istilah saya tadi, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui lah gitu. Semuanya bisa masuk ke diri kita masing-masing itu. Kalau dari saya sih seperti itu Kak. Jadi nggak usah defisit, best thinking kalau kemarin ya. Kita jangan berpikir defisit, kekurangan. Kita harus berpikir tentang kekuatan gitu, aset. Yang penting kita sehat Kak. Ya sekali lagi. Mungkin gitu ya Kak Rita. Siap, terima kasih Kak. Ya. Tapi Kak, nambahin Kak. Iya silakan. Cuma kemarin teman saya kan ada yang udah PPG. Nah, video pembelajarannya itu dia mah menggunakan watermark, waktu, tanggal. Berarti kalau misalkan ini nggak bisa nggak kalau sekarang gitu bikin. Nah ya kembali lagi kata saya juga Kak Rifki, kalau
saya kebetulan bukan dari produk PPG yang daring ya, saya waktu dulu masih luring, jadi belum tidak tahu kalau buat video seperti itu ya. Cuman berdasarkan istri saya dan teman kerja satu sekolah, hanya tadi ada 2 video yang harus diunggah dalam PKG, yang satu editing 30 menit, yang satu full 2 JP katanya gitu. Nah, untuk watermark dan sebagainya saya belum tahu juga, belum paham gitu. Sekali lagi nanti bisa dikonsultasikan ke yang lain. Tapi khusus PKG ini hanya video dengan durasi kurang lebih maksimal, bukan maksimal, kurang lebih 30 menit, minimal lah 30 menit. Itu bisa edit, karena kalau asli kan dalam 2 JP kan 70 menit ya, itu tidak harus 70 menit Kak. Cukup dengan waktu segitu kira-kira masuklah, ada bagian pendahuluan, ada bagian inti, ada bagian penutup. Nah, yang PPG yang editing mungkin sama persis, tapi untuk yang tadi watermark dan sebagainya, jujur saja saya belum hafal. Tapi ada satu sih momen, karena saya lihat sendiri ketika syutingnya rekan satu kantor, ada perkenalan memang. Perkenalan dulu, terus kayak lokasi sekolah di videoin dan sebagainya seperti itu. Dari gerbang, misalkan masuk, dibuat seperti itu untuk PPG itu. Nah, untuk watermarknya saya belum hafal, jujur saja Kak. Nah, mungkin itu ya Kak Rifki ya. Ya Kak. Baik, cukup ya Kak ya. Saya sudah jam 9, mungkin kita sama-sama mau istirahat. Sekali lagi, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terakhir Kak Rifal, punten sesi foto bersama sekaligus tutup doa. Cek Kak Rifal. Yuk. Baterai saya lowbat baik. yuk. Baterainya lowbat. Kita berdoa dulu atau foto dulu? Bebas Kak. Kak Foto Rifal. dulu dah. Ya, foto dulu sob. Kasih yang keren Kak. Mana matamu? Widih. Siap. 1, 2, 3. Oke. Yel-yelnya apa Kak? Katanya mau yel-yel. Karib. Joka lagi. Gimana Karib? Karib. Ayo Kak, singkat saja Kak. Jaya. Jaya. Siap, yuk. Suaranya kasih keras. Ya. Ayo Karifal, pimpin. Karib, ayo bikin Karib yang simpel aja. Langsung aja. Kelas 9, Jaya. Kelas 9 Jaya. Ayo Karib yang pimpin Karib. Yo siap. Yuk. Oke, siap. Kelas 9. Jaya. Kurang Ya, kompak. salam PJOK. Ya. Jaya. Ya. Siap. Terima kasih. Langsung doa tutup. Baik, langsung nanti saya ambil alih. Kakak-kakak, untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.